Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Ibda Septinus Arwi, Kanit Papin Kamtimas Polres Pegunungan Arfak Polda Papua Barat, menggelar kegiatan tanaman pangan lestari bersama mama-mama Papua di Pegunungan Arfak. Saat ini kita telah terhubung dengan Ibda Septinus Arwi di Pegunungan Arfak, Papua. Selamat malam waktu Papua, Pak Arwi. Selamat malam. Baik, dapat dijelaskan Anda menggelar kegiatan tanaman pangan lestari bersama mama-mama Papua di Pegunungan Arfak ini, Pak? Ya, mohon izin. Terkait dengan kegiatan pangan lestari bersama-sama dengan mama-mama Papua di Pegunungan Arfak. Ya, jadi terkait dengan kegiatan tersebut, ya saya selaku Kanit Babin Kamtibmas akan melakukan pendekatan kepada mama-mama Papua, di mana di Pegunungan Arfak ini pada umumnya mama-mama Papua ini pekarangan pangan lestari itu pada umumnya mereka selalu di setiap pekarangan rumah itu ada tanaman yang dimana mereka tanam dan terkait dengan produksi dan kebutuhan, itu yang membuat saya lakukan pendekatan untuk ke depan mempertahankan kegiatan tanaman pangan lestari untuk menunjang kehidupan mereka. Baik, kalau kami boleh tahu Pak, tanaman apa saja yang ditanam? Jadi untuk masyarakat Pegunungan Arfak, ya terutama mama-mama Papua, tanaman yang mereka tanam itu kol, jagung, wortel, kentan, daun bawang, koncis, dan juga tanaman-tanaman lainnya. Dan dari mana bibit tanaman gratis yang dibagikan kepada masyarakat ini, Pak? Jadi untuk bibit tanaman, waktu saya sambangi mama-mama Papua, di situ saya ketemu salah satu mama, kemudian mama sampaikan terkait dengan kebutuhan bibit. Mama sampaikan kepada saya dan saya koordinasi dengan Kasat Binmas. Kami akan bantu masyarakat dengan bibit. Sekalian saya juga beli bibit di Kota Manokwari untuk bawa dan dapat berikan kepada mama tersebut untuk tanam. Tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat, tetapi sayuran dan buah juga dapat menambah perekonomian warga. Apakah benar, Pak? Iya, jadi terkait dengan tanaman pangan lestari yang di Pegunungan Arfak, jadi ini sangat bermanfaat, Pak, bagi masyarakat yang ada di Pegunungan Arfak. Jadi mereka akan membudidayakan tanaman pangan ini untuk membantu kebutuhan perekonomian, bahkan juga menjadi tanaman pangan bergizi. Dalam pemasaran, Anda juga rela menyediakan transportasi untuk mengangkut buah dan sayuran para petani. Dapat dijelaskan giat tersebut, Pak? Terkait dengan giat saya waktu bantu mama-mama Papua di Pegunungan Arfak, mereka punya hasil jualan. Pernah saya bersama mantan Kapolres Pegunungan Arfak, AKBP Bayu, kami dua akan membantu masyarakat dengan hasil jualan, bawa turun ke Kota Manokwari untuk jual. Jadi kami akan, saya pernah tanya masyarakat, kalau ini biasa kalian jual sayur ini seperti apa? Mereka sampaikan bahwa
Kami kadang juga ya sayur kami tidak terjual karena terkendala kendaraan. Nah, kami biasa bawa turun itu kendaraan itu kami sewa. Nah, jadi sewa itu sekitar 1.500.000. Nah, mereka turun bawa jual dan terkait dengan itu maka saya bersama mantan Kapolres Pegunungan Arfak kami waktu itu membantu untuk menjualkan mereka punya sayur di pasar bahkan juga di supermarket. Dan pemirsa, Ibda Septinus Arwi ini juga sempat menginspirasi film Sepi Temukan Pagi, produksi Polda Papua Barat. Berikut kita cuplik tayangan film tersebut. Mencoba untuk membantu anak punya harapan. Negara menempatkan saya di sini untuk membantu masyarakat, baik yang tua, muda, Ditemukan pagimu. Itu larang Natali jangan ngajar di sekolah lagi. Bagaimana caranya jauhkan dong dua? Kami ingat sebab kedua butuh dana untuk kamu kampanye. Sampai kamu jadi kepala kampung nih. Usia Natalia bilang jangan mengajar sudah. Terbatas itu artinya tidak boleh ada orang lain yang tahu. Entah itu kus-kus kah, babi hutan kah, biawak kah. Tapi ingat tugasku hanya cari informasi. Tidak lebih dari cari informasi soalnya. Kalian tahu kan, Sebi itu polisi. Kita nih preman yang paling terkenal. Ya Mami, iya. Nanti papi beli pembalutnya. Tuhan, ini ada titipan doa dari bendahara kampung. Apa boleh buat Tuhan? Saya hanya bawahan. Saya lakukan semua karena itu perintah kakak. Jadi teman-teman, hindari itu dengan rutin orang. Siapa yang sebelum kerja? Anak-anak itu harus sekolah. Kau sudah nggak bantu nanti kau balik dan nggak bantu lagi. Tidak. Kita bawa anak-anak itu ke sekolah. Dan waktu temani sedih bahagia, sedih bahagia, sedih bahagia menjadi satu. Jangan lupa tempat duduk pas samping pilot. Pokoknya kakak disebab pilot. Pasti tak salah langsung kakak ambil alih. Kalau kau suka kerja, kau cukupkan dengan apa yang ada. Bapak tahu kau rajin sembahyang, kau rajin ke gereja. Tapi kau ingat, kau ibadah akan sia-sia kalau kau belum bisa berguna bagi orang lain. Ingat Sepi, tong pujeri lelah, pasti Tuhan perhitungkan. Apa yang membuat kata saya itu betah di kampung ini? saya hanya mencoba untuk membantu anak-anak di sini. Mereka punya mimpi, mereka punya harapan. Negara menempatkan saya di sini untuk membantu masyarakat, baik yang tua, muda, anak-anak sekalipun. Sepi temukan pagimu. Itu larang Natali jangan ngajar di sekolah lagi. Buat Ramut, bagaimana caranya jauhkan dong dua? Kami ingat sebab kedua butuh dana untuk kamu kampanye. Sampai kamu jadi kepala kampung nih. Usia Natalia bilang jangan mengajar sudah. Terbatas itu artinya tidak boleh ada orang lain yang tahu. Entah itu kus-kus kah, babi hutan kah, biawak kah. Tapi ingat tugasku hanya cari informasi. Tidak lebih dari cari informasi soalnya. Kalian tahu kan, Sebi itu polisi. Kita nih preman yang paling terkenal. Ya Mami, iya. Nanti papi beli pembalutnya. Tuhan, ini ada titipan doa dari bendahara kampung. Apa boleh buat Tuhan? Saya hanya bawahan. Saya lakukan semua karena itu perintah kakak bos. Rutin orang bikin apa ya? Teman-teman, hindari itu dengan rutin orang. Siapa yang sebelum kerja? Anak-anak itu harus sekolah. Kau sudah nggak bantu nanti kau balik dan nggak bantu lagi. Tidak. Kita bawa anak-anak itu ke sekolah. Dan
Pokoknya kakak disebab pilot. Pakai tak salah langsung kakak ambil alih. Kalau kau suka kerja, kau cukupkan dengan apa yang ada. Bapak tahu kau rajin sembahyang, kau rajin ke gereja. Tapi kau ingat, kau ibadah akan sia-sia kalau kau belum bisa berguna bagi orang lain. Ingat Sepi, tong puji lelah, pasti Tuhan perhitungkan. Mas, yang mana namanya Sepi? Kisah perjuangan Anda menjadi pelayanan bagi masyarakat Papua menginspirasi banyak orang. Dapat dijelaskan secara singkat berbagai kegiatan tersebut, Pak? Ya, puji Tuhan. Jadi terkait dengan kegiatan saya sampai bisa terjadinya film. Jadi saya waktu itu sebagai anggota Babin Kamtipmas yang dimana mengaktifkan sekolah SD Impres 102 Warsnembri di Kabupaten Tambrau. Dengan adanya komunikasi baik dengan pihak pemerintah di Kabupaten Tambrau, secara khusus kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau, dan kita Dinas Pendidikan dengan saya saling komunikasi baik. Sehingga inovasi yang saya buat di sana di SD Impres 102 Warsnembri, dengan adanya inovasi itu, ya, maka bisa termotivasi untuk saya, dan pada prinsip saya bahwa tugas kita sebagai anggota kepolisian, ya, kita ini mengabdi untuk melayani masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Segala sesuatu yang saya lakukan itu, maka dengan adanya dukungan daripada pemerintah bahkan juga masyarakat setempat, sehingga saya bisa berhasil dalam komunikasi dan juga kepada pihak pemerintah, dan di samping itu juga saya sebagai pelayan firman di gereja, sehingga semua ini terjadi karena kasih dan pertolongan Tuhan. Baik, terima kasih Ibda Septimus Arwi telah bergabung bersama kami di Poli TV. Salam presisi, Pak.